Suster, Bapak, Ibu yang terkasih, apa kabarnya? Saya percaya semuanya baik-baik saja dan semuanya di dalam kasih Tuhan. Nah, Suster, Bapak, Ibu, saat ini mari kita akan bersama-sama berkumpul memuji dan menyembah Tuhan walaupun kita masih melakukan secara online di rumah masing-masing. Tapi ketika firman Tuhan berkata 1-2 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, kita juga mau percaya walaupun kita berada di rumah kita masing-masing bersama keluarga kita masing-masing, tetapi Tuhan Yesus juga ada di tengah-tengah kita. Amin, Suster, Bapak, Ibu ya. Saat ini mungkin beberapa hari yang lalu kita banyak merayakan hari-hari besar ya. Jadi misalnya seperti hari Imlek, hari raya Imlek, kami juga mengucapkan selamat hari raya Imlek bagi yang merayakan. Yang kedua ada lagi hari Valentine, hari kasih sayang tanggal 14 ya. Mungkin kita juga mau merayakan juga ya bersama Tuhan Yesus karena kita menerima kado Valentine yang begitu besar, yaitu apa, Suster, Bapak, Ibu? Yaitu Bapa kita di surga memberikan anaknya yang sangat dikasihnya bagi kita semua, mati bagi kita sehingga kita memperoleh keselamatan. Itulah kado Valentine bagi kita semua yang paling besar ya, Suster, Bapak, Ibu. Terus yang terakhir pada hari ini kita juga masih memperingati hari Rabu Abu. Nah, Suster, Bapak, Ibu, itulah beberapa hari besar yang saat ini juga kita rayakan. Saat ini kita akan menyiapkan diri kita masing-masing untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Ya, mari kita siapkan hati kita. Kita beri tanda kemenangan di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam yalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Segala hormat, pujian, dan syukur ya Bapa atas segala kasih karunia-Mu bagi kami, penyertaan-Mu, kasih setiamu, berkat-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Ya Bapa di dalam surga, saat ini kami mau bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya ketika di atas pujian kami Engkau bertahta, ada berkat-berkat yang tercurah bagi tiap-tiap kami. Ya Bapa, saat ini kami akan mengucap syukur atas segala kebaikan di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Engkau adalah penolong hidup kami. Ketika kami di dalam kesesakan, kami hanya berharap kepada-Mu saja Tuhan. Ketika badai hidup juga menerpa kami bersyukur masih ada Tuhan di hidup kami. Suster, Bapak, Ibu, saat ini mari kita ucapkan syukur kita melalui lagu pujian berikut. Penolong hidup. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada
kedalaman, kami di dalam kesesakan, Engkau tetap setia mendampingi kami. Mari suster, Bapak, Ibu, kita akan memuji Tuhan kita. Kita ada satu sobat yang setia, namanya Yesus, ya. Kita puji Dia. Sucikan dan kuduskan tempat kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau kuduskan tempat kami memuji dan menyembah Engkau saat ini di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, dan Kau kuduskan kami semua yang saat ini berkumpul memuji dan menyembah Engkau. Kuduskan kami, layakkan kami untuk masuk lagi menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, mari saat ini seluruh Bapak Ibu, kita akan terus menyembah Bapa kita di surga. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan-Mu? Hanya Yesus pertolonganku.
Bersedialah saat ini kasih-Mu memenuhi hati kami, kekudusan-Mu memenuhi hati kami. Wajah-Mu, oh Tuhan,
Penuhi kami, saat ini penuhi kami dengan kasih. Penuhi kami dengan kasih. Kasih tidak memegangkan diri sendiri. Kasih menutupi segala perkara. Kasih itu mengambil. Selalu. Kasih tidak menyimpan dendam. Kami juga mau mengalahkan kedagingan kami dengan kasih dari surga, mengalahkan kedagingan kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu yang sudah kami terima, memenuhi hati kami, memampukan kami untuk mengasihi sesama kami. Ajar terus kami ya Allah Roh Kudus untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini berilah kami telinga seorang murid untuk mendengarkan firman-Firman-Mu. Firman-Nya adalah pelita bagi jalan kami, terang bagi jalan kami. Biarlah firman itu ditabur di dalam hati kami, tumbuh dan berkembang dan berbuah di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Kemuliaan kepadalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster Bapak Ibu, saat ini mari kita mendengarkan firman. Terima kasih. Suster, Bapak Ibu, serta saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat malam, shalom, berkah dalam. Sesuai dengan kalender liturgi gereja hari ini, Rabu 17 Februari 2021, diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai 18. Marilah terlebih dahulu kita dengarkan dengan segenap hati kita agar kita bisa memahami, menghayati, dan memperoleh hikmat dari Bapa di surga. Mari kita dengarkan. Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6
dan ayat 16-18. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman hari ini, apa yang Tuhan Yesus ajarkan melalui firman-Nya? Ada 3 hal yang bisa kita ambil dari yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita. Yang pertama, mengenai bagaimana pelayanan kita agar berkenan kepada Bapa di surga. Kemudian yang kedua, bagaimana tentang doa kita agar juga berkenan pada Bapa di surga. Dan yang ketiga, sesuai dengan hari ini, mulai masuk ke dalam masa puasa, maka Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara puasa menurut firman Tuhan. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, di dalam melayani Tuhan ada satu hal pokok yang harus kita usahakan, yaitu bagaimana kita bisa melayani fokus hanya tertuju pada
Bapa di surga tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Sering kita lupa di dalam melayani, terlalu ebyek kalau istilahnya ya. Saya ingin memberikan ini yang terbaik, saya ingin melayani begini, begitu dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar ya. Pengennya supaya pelayanan kita wow ya, lebih senang lagi. Tapi itu hal yang parah ya, ketika kita berharap dipuji. Ini jelas-jelas menurut firman hari ini Tuhan Yesus mengingatkan pada kita, bukan seperti itu pelayanan yang sesungguhnya. Jadi pelayanan kita harus betul-betul fokus hanya kepada Allah Bapa di surga. Saya ambil sebuah ilustrasi cerita begini. Ada satu keluarga, ada 2 anak, putra dan putri ya, dan hidup hanya bersama bapaknya. Untuk memudahkan 2 anak putra dan putri itu saya beri nama Bejo dan Trimbil saja. Pada suatu saat Bejo bilang kepada adiknya, Mil, ya, saya hari ini mau memasakkan roti buat bapak. Saya sudah membeli tepung 5 on, telur 5 biji, dan perlengkapannya yang lain. Terus si Trimbilnya juga bilang, aku juga mau buatkan hari ini. Aku juga sudah beli. Saya beli tepung 2 on dan telurnya 10 dan juga perlengkapan yang lain sudah aku siapkan. Bejo bilang sama Trimbil, ini yang punya aku aja yang dibuat. Bapak itu pasti senang. Nanti ini hasilnya kalau saya buat jadi kue yang besar. Ya, Bapak senang ini nanti kuenya, wah mantap deh. Trimbil juga nggak mau kalah ya. Jangan yang itu, Mas Bejo. Yang punya aku aja yang diberikan Bapak. Karena nanti roti yang aku buat ini nggak begitu besar tapi lembut, ya, enak, lebih enak. Akhirnya mereka berdua saling ya mempertahankan ya, yang dipersiapkan itu yang ingin diberikan kepada Bapak. Ketika Bapak melihat kedua anaknya itu, yang keduanya punya maksud baik ya, tapi lalu menimbulkan ya sedikit bersih tegang ya, saling ingin yang miliknya yang diberikan ya. Lalu bapak itu bilang, sudah nggak usah membuat roti, bapak masih kenyang. Apa nggak kaget? Jelas kedua anak itu lalu melongo ya, bengong dia. Tapi si Bejo tiba-tiba ya bisa menangkap apa yang dirasakan bapaknya ya. Bapak itu kecewa ya, dan malah tidak mau. Sekarang gini aja, Bil, kita gabung. Tepungku 2 on, tepungmu 2 on ya, telur yang aku siapkan dan yang kamu siapkan jadikan satu yuk ya. Terus mereka memasak ya, berarti telurnya 15, tepungnya 4 on ya. Ternyata diam-diam bapak juga mengamati apa yang dilakukan oleh kedua anaknya ya. Belum sampai disajikan ya, bapak itu sudah senang sekali melihat apa yang dilakukan kedua anaknya ini ya. Dan ketika disajikan luar biasa
senangnya Bapak. Ya, ini suatu ilustrasi. Begitu juga pelayanan kita. Ya, kadang-kadang kita lupa, ya, hanya sibuk dengan persoalan yang bersifat ya duniawi, ya, yang begini, yang begitu. Dan ciri khasnya ketika pelayanan itu apalagi menimbulkan konflik, lebih baik tinggalkan meja pelayanan daripada sia-sia. Percuma, karena Bapak tidak akan bisa menerima pelayanan yang seperti itu. Sebenarnya kalau bejo memberikan sendiri, Bapak akan menerima, ya, walaupun itu mungkin rotinya keras, mungkin terlalu besar. Sebaliknya kalau trimbil itu memberikan sendiri, Bapak tidak pernah harus begini, harus begitu. Tidak. Yang Bapak harapkan adalah ketulusan dari hati pelayanan itu. Dan tidak ingin supaya wow, ya, rotimu lebih enak. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita sadari apakah selama ini pelayanan kita fokus pada Bapak, atau masih ada embel-embelnya supaya begini, supaya begitu, biar aku dipuji. Ya, kita bisa mengambil pelayanan tidak hanya melalui gereja. Dalam setiap sisi kehidupan kita sebenarnya adalah pelayanan pada Bapa. Bagaimana tidak? Kita hadir di dunia ini atas kehendak dan kuasa Bapa. Ibu kita pun nggak tahu nanti kita akan lahir seperti apa, wajahnya bagaimana, otaknya pandai atau tidak, cerdas apa tidak. Ibu saja yang mengandung 8-9 bulan, ya, itu nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Baru ketika sudah berada di luar, sudah lahir, maka seorang ibu atau bapak, kok kebetulan lahirnya hari ini, ya, kok ini bertepatan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis, nanti aku baptis dengan itu, aku beri nama dengan ini setelah lahir. Tapi hadirnya kita hanya Allah yang punya kuasa dan kehendak. Oleh karena itu, ya sudah tentu seluruh hidup kita ini adalah milik Allah, dan hanya kita tertuju untuk melayani Allah. Contohnya di dalam pekerjaan, saya akan bekerja sebaik mungkin karena menyadari pekerjaan itu pemberian Allah. Saya walaupun capek mungkin di rumah, harus tetap melakukan pekerjaan di rumah ini dan itu, bukan semata-mata demi istri, demi anak, bukan. Karena Allah sudah memeteraikan perkawinanku, sehingga ini aku melayani Allah. Sebaliknya istri, bukan karena suami atau enggak. Kalau kita landasi semuanya dengan itu, tidak ada keluh kesah. Karena kita akan melayani Allah, akan melayani Bapa. Dan sesungguhnya kalau kita kembali ke dasar tadi, ya, tidak ada satu hal sekecil apapun yang bisa kita banggakan dalam diri kita. Otak kita nggak tahu caranya membuat jadi cerdas atau tidak, kita nggak tahu, ya, maka nggak ada yang bisa dibanggakan, nggak akan ada yang bisa disombongkan. Semuanya adalah kuasa Allah. Demikian Bapak Ibu mengenai hal pelayanan.
Kemudian mengenai doa, Tuhan Yesus sudah pernah juga menyampaikan di dalam nasnya yang lain, ya, doamu jangan bertele-tele, ya. Dan di firman hari ini juga diingatkan kembali doa kita yang seperti apa. Masuklah, ya, ke dalam kamar, tutuplah pintu. Pintu itu maksudnya pintu hati, ya, harus kita tutup. Pikiran kita nggak usah ikut-ikut. Kadang-kadang kita lupa ketika mau berdoa, yang dipikirkan, ya, bagaimana cara menyusun kata-kata yang indah supaya orang nanti yang mendengar wow, ya, supaya nanti kagum, ya, mungkin, ya, bisa juga saya dan panjenengan kadang lupa. Ini yang hari ini firman mengingatkan, ketika berdoa yang ada hanyalah hati dan tertuju pada Bapa, dan kita mengungkapkan isi hati, bukan menyusun kata-kata. Ini doa yang sesungguhnya yang Bapa berkenan, yang diingatkan oleh Tuhan Yesus melalui firman malam hari ini. Dan kemudian yang ketiga, yaitu mengenai berpuasa. Ini agar kita juga selalu sadar bahwa ketika kita berpuasa, kita harus bagaimana berusaha terlihat tidak puasa. Kadang-kadang kita lupa, ya, ketika mungkin diajak bakti sosial, mungkin karena ini masih terjadi banyak banjir dan hujan, ya. Aduh, aku nggak bisa, ya, karena aku sedang puasa. Kalau sudah demikian, maka lebih baik pulang saja, ambil nasi yang banyak, lauk yang enak, makan yang kenyang, ya, karena puasa kita sia-sia seperti itu. Kalau kita betul-betul akan melakukan firman sesuai dengan yang Tuhan Yesus sampaikan malam hari ini. Demikian Bapak Ibu, mungkin singkat saja, tapi harapan saya semoga ini dapat meningkatkan kualitas iman kita di dalam melayani, berdoa, dan melakukan puasa di hari-hari menjelang Paskah ini. Marilah kita mohonkan kepada Bapa di surga melalui putranya terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, Allah dan penyelamat kita, di dalam tuntunan Roh Kudus kita mohon agar kita dimampukan untuk bisa melakukan firman yang malam hari ini baru saja kita dengarkan. Silana takala prasikiana ya Rabba, uraya kasikiana takala masikiana, uraya panamalata kasikiana mana ya Rabba, Yesus takala mana takala sikila para ya mana ya Rabba kata, suraya Rabba takala ya Rabba sikila nata, ya Rabba ya kasiki, amin sikila takala, amin sikila takala, sikila ya Rabba natasi. Atasi ya barabara anasi. Amin. Terima kasih. Selamat malam Suster, Bapak Ibu. Tadi kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh pewarta kami kan. Nah, saat ini kita juga akan mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah bisa bersyukur apapun kondisi kita sudah menerima rahmat anugerah dari Tuhan,
berkat dari Tuhan yang begitu melimpah bagi kita, kita akan mengucapkan terima kasih juga sebagai ucapan syukur kita. Kita akan nyanyikan lagu terakhir, terima kasih Tuhan. Atas berkat-Mu atas kami yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah Kau kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala kasih bagi kami, mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus sekarang selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara Bapak Ibu. Selamat malam, kita berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.